Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang solih dan solihah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Setelah pekan kemarin, kalian semua sudah menghafal 4 Asmaul Husna. 4 Asmaul Husna tersebut yaitu Asmaul Husna As-Samad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, yang keempat Al-Baqi. Hari ini Bapak akan memaparkan penjelasan dari 4 Asmaul Husna tersebut. Kalian semua pahami dengan baik ya. Kita mulai dari Asmaul Husna As-Samad. As-Samad adalah yang menjadi tumpuan, yang maha dibutuhkan atau tempat bergantungnya makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna As-Samad, yang berarti Allah adalah Tuhan yang maha dibutuhkan. Semua makhluk di dunia ini membutuhkan Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Semua makhluk di muka bumi ini pasti membutuhkan Allah, karena semua makhluk memiliki kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya. Ia butuh makan, tempat tinggal, dan keperluan lainnya. Semua itu bergantung pada kehendak dan kekuasaannya Allah. Allah lah yang mengatur rezeki semua manusia. Allah juga menjadi tempat tumpuan para makhluk. Allah adalah tempat kita memanjatkan doa. Allah adalah tempat kita berkeluh kesah. Allah juga yang selalu mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga menjadi tempat tumpuan para makhluk. Allah adalah tempat kita memanjatkan doa. Allah adalah tempat kita berkeluh kesah. Allah adalah zat yang selalu mendengar doa-doa hambanya. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, lafalkanlah Asmaul Husna As-Samad agar Allah memenuhi kebutuhan yang kita doakan. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat As-Samad. Keyakinan tersebut dibuktikan dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu kita rajin beribadah kepada Allah, karena tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah. Ibadah merupakan bukti bahwa kita membutuhkan Allah. Yang kedua yaitu selalu berdoa kepada Allah. Orang beriman meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan kenikmatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Dengan berdoa kepada Allah, orang akan terhindar dari penderitaan, musibah, dan kesusahan. Segala hal yang terjadi pada manusia adalah atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah memperbanyak amal soleh. Allah menyukai hambanya yang suka berbuat kebaikan. Setiap perbuatan baik, Allah akan memberikan pahala yang berlipat. Allah adalah zat yang maha pemberi. Semua yang diterima makhluk adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan keperluan hambanya yang suka berbuat kebaikan. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin berlipat pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir, yang berarti Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah menguasai alam semesta beserta semua isinya. Karena Allah adalah penciptanya, semua yang ada di alam semesta ini tunduk pada kekuasaan Allah. Semua yang terjadi dalam alam semesta ini atas kekuasaannya Allah. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih sama kalian. Apakah kalian yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa? Kalau yakin, perilaku apa saja yang membuktikan keyakinan kalian akan kemahakuasaan Allah? Apakah kalian sudah mempraktikannya? Ada berapa bukti jika seorang meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Muqtadir? Antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah mematuhi perintah Allah. Mengakui kekuasaan Allah
berarti mengakui semua perintah dan larangannya. Semua perintah dan larangan di dalam agama Islam berasal dari Allah. Allah yang menetapkan perintah dan larangan untuk kebaikan manusia. Manusia yang beriman akan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Manusia yang melanggar larangan Allah, ia akan mendapatkan penderitaan. Yang selanjutnya adalah menjaga dan melestarikan lingkungan. Tugas manusia adalah menjaga kelestarian lingkungan. Allah menciptakan alam semesta ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan dan tumbuhan misalnya diciptakan Allah untuk dimanfaatkan. Meyakini kekuasaan Allah dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan agar tidak rusak. Merusak lingkungan berarti mengabaikan kekuasaan Allah. Yang ketiga, tidak bersikap takabur. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak boleh sombong. Orang yang sombong merasa dirinya berkuasa, padahal yang berkuasa hanyalah Allah. Orang yang beriman memiliki sifat tawadu, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ia merasa dirinya kecil di hadapan Allah, sehingga ia tunduk dan patuh. Ia tidak merasa lebih hebat dari orang lain dan memiliki sifat rendah hati. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Pasti masih banyak, bukan? Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu adalah Al-Muqaddim. Arti Al-Muqaddim adalah yang maha mendahului. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim, yang berarti Allah mendahului semua makhluknya. Allah maha terdahulu. Allah telah ada sebelum alam semesta ini ada. Sebagai maha pencipta alam semesta beserta segala isinya, keberadaan Allah lebih dulu daripada ciptaannya. Segala yang ada di dunia ini ada permulaannya. Pohon mangga misalnya bermula dari biji atau bibit yang kecil, kemudian pohon itu tumbuh perlahan menjadi besar dan berbuah. Demikian juga dengan manusia. Manusia berasal dari segumpal darah yang berada dalam kandungan ibu. Kemudian ia lahir menjadi bayi dan tumbuh menjadi manusia dewasa. Akan tetapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling awal dan tidak memiliki permulaan. Allah Subhanahu wa taala terdahulu dari segalanya, karena dialah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada satupun makhluk yang mendahului keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak yang soleh, kalian pasti yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha terdahulu. Kalian juga yakin bahwa semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang seharusnya kalian lakukan sebagai bukti keimanan kalian? Yang seharusnya kalian lakukan sebagai anak muslim adalah meyakini bahwasanya Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim, yang dapat dibuktikan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah rajin mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang berisi tentang kebenaran. Isinya menjelaskan tentang keberadaan dan kekuasaan Allah. Dengan mempelajari Al-Quran, keimanan kita akan semakin kuat. Yang selanjutnya adalah meneliti ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pengetahuan pada manusia melalui ciptaannya. Semakin kita meneliti makhluk Allah, semakin besar keimanan kita kepadanya. Yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Orang tua kita lebih dulu daripada kita. Melalui merekalah kita lahir ke dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus hormat dan patuh kepada mereka. Keberadaan orang tua menunjukkan keberadaan Allah sebagai penciptanya. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Baqi. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Baqi,
yang berarti Allah itu maha kekal, abadi, dan tidak pernah rusak. Semua yang memiliki permulaan akan memiliki akhir. Allah tidak memiliki permulaan karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim. Allah pun tidak memiliki akhir karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Baqi. Meskipun dunia ini kiamat, alam semesta ini hancur, Allah akan tetap kekal dan abadi. Allah lah yang mengatur permulaan dan akhir dari seluruh isi alam semesta ini. Allah akan kekal selama-lamanya. Tanda atau bukti seseorang mengimani bahwasanya Allah bersifat Al-Baqi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah memperbanyak ibadah selama di dunia. Dunia ini adalah ladang ibadah. Ibadah yang kita lakukan akan menjadi tabungan di akhirat. Semakin banyak kita ibadah, semakin banyak tabungan amal kita nantinya. Oleh karena itu, marilah segera kita memperbanyak ibadah kita agar nanti di akhirat kelak kita termasuk orang yang bukan yang merugi. Yang selanjutnya adalah ikhlas dalam beramal soleh. Amal ibadah yang diterima Allah adalah amal ibadah yang diniatkan dengan ikhlas. Niat ibadah adalah karena Allah, bukan karena menginginkan pujian orang lain atau mengharap sesuatu. Amal ibadah yang ikhlas akan diterima oleh Allah dan menjadi bekal di akhirat nanti. Yang terakhir adalah tidak berputus asa dari rahmat Allah. Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim karena Allah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Allah mengasihi kepada semua makhluknya dan menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh putus asa karena Allah pasti akan membantu hamba-hambanya. Selama seseorang hamba tersebut mau berusaha dan berdoa, Allah pasti akan menolongnya. Putus asa adalah sifat yang dilarang oleh Allah. Orang yang berputus asa berarti ia tidak beriman kepada Allah. Itu saja yang mungkin bisa Bapak dapat sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.